Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku tercinta, salam sayang dan salam santun untuk kalian semuanya. Sahabat-sahabat, sebenarnya hari ini progres saya mau pemupukan bibit porang dan jahe merah. Namun rezeki anak soleh ketika lewat di bawah pohon durian dan kedapatan yang masak ada 2 biji. Ya mungkin ini kalau 1 biji mungkin kurang sahabat, tapi kalau 2 biji ini kayaknya kekenyangan. Dan kebetulan ada beberapa sahabat yang kemarin sedang mereview sebuah pertanyaan, dan nanti insya Allah setelah kita membongkar durian ini, nanti pertanyaan sahabat-sahabatku akan saya jawab. Oke, kita akan mulai untuk melihat seperti apa durian yang masaknya jatuh dari pohon ini. Mantap sekali guys, buat sarapan siang ini. Walaupun ini tidak mengenyangkan, tapi memuaskan sekali. Mantapnya sahabat-sahabat, durian yang masaknya runtuh sendiri dari pohon. Hari lagi baru ketemu, gila mantapnya. Yang menanyakan, Mas Rian, itu saya punya pohon durian dari pertama buah sampai sekarang Mas, itu rasanya hambar. Kalau tidak hambar, itu buahnya tidak pernah mau masak keseluruhannya. Jadi artinya separuh masak, separuh mentah. Durian yang rasanya hambar atau masaknya separuh-separuh, kita lihat kalau durian yang tadinya itu rasanya normal, manis, legit, creamy, dan sekarang rasanya hambar atau masaknya separuh-separuh, itu tandanya pohonnya kekurangan unsur hara, fosfat dan kalium, dan itu bisa kita solusikan banyak pupuk-pupuk yang sudah menyediakan kandungan fosfat dan kalium, bisa yang tunggal ataupun yang majemuk. Kemudian yang kedua, apakah dari pertama berbuah sampai berbuah berkali-kali rasanya itu terus, rasanya hambar, masaknya separuh-separuh? Apakah demikian? Dari awal tanam sampai berbuah, dari buah pertama sampai sekarang, dan rasanya seperti itu terindikasi dari pembibitannya. Biasanya durian yang berbuah semacam ini dari hasil okulasi. Ini banyak sekali kasus yang seperti ini, bahkan saya juga punya pohon yang seperti itu. Dan yang berikutnya, biasanya entres yang dipakai itu belum pernah berbuah. Yang kedua, entres yang dipakai pohon indukannya itu pohon yang masih muda. Dan yang ketiga, hasil kultur jaringan kedua. Maksudnya hasil kultur jaringan kedua seperti apa? Kita terangkan. Ya misalnya ini sahabat-sahabat, misalnya kita bikin ngambil entresnya dari pohon
indukan yang sudah berumur 20 tahun. Dan setelah kita tanam, ini kan masih muda sahabat-sahabat. Ini misalnya hasil okulasi ya. Misalnya hasil okulasi dari kita mengambil indukan tadi yang umurnya sudah 20 tahun misalnya. Dan kemudian kita ngambil lagi entresnya yang ini, yang masih muda ini. Ini kultur jaringan kedua namanya. Baik ini sudah berbuah 1 kali atau 2 kali. Ini masih tergolong muda banget. Dan ini kalau entresnya kita ambil lagi, kita buat untuk perbanyakan lagi, kita buat okulasi lagi. Dan inilah yang akan menghasilkan durian itu buahnya hambar dan masaknya separuh-separuh. Dan ini banyak kasus di tempat saya, dan saya sendiri juga ada 1 pohon yang seperti itu. Dan yang seharusnya bagaimana? Kita jangan mengambil entres dari pohon kultur jaringan kedua ini. Kita tetap mengambil dari entres yang pertama, yaitu indukan yang sudah tua tadi. Kalau kita gunakan entres yang masih muda ini, nanti sahabat-sahabat juga akan mendapatkan buah duriannya akan hambar, akan mengkal seperti itu. Pohon ini umurnya sudah sekitar 35-an tahun. Dan ini berbuahnya sudah nggak inget lagi berapa kali. Cuman 1 pohon ini saja sahabat-sahabat. Ini buahnya tidak enak dimakan sama sekali. Rasanya sudah hambar, kemudian masaknya pun separuh-separuh. Jadi sahabat-sahabat yang sedang menggalakkan atau giat-giatnya semangat tinggi, penyambungan maupun okulasi, jangan sembarangan ambil entres digunakan. Pilihlah entres dari indukan yang sudah tua dan sudah berumur, supaya nanti sahabat-sahabatku tidak mendapatkan buah dari hasil kerja keras sahabat-sahabatku itu nanti rasanya hambar, rasanya kadang masak, kadang mentah, atau bahasa kami namanya mengkal atau masak separuh-separuh. Dan kasus seperti ini banyak saya temui durian dari hasil okulasi. Biasanya mereka membelinya di penjual keliling. Itu yang biasa saya dapati. Karena kita tidak tahu kualitas seperti apa yang penjual dijajakan keliling itu. Bisa jadi mereka asal jadi bibitnya, yang penting bisa balik modal. Jadi sahabat-sahabat, solusinya kalau sahabat-sahabat membeli bibit, belilah di tempat pembibitan yang terpercaya. Jangan sembarang membeli bibit. Ada di pinggir jalan yang nawari montong, pawor, musangking, super tembaga. Kita nggak tahu kualitasnya seperti apa, kita ambil saja. Dan itulah yang banyak terjadi, yang banyak kasus duriannya tuh mengkal. Jadi sahabat-sahabat, solusinya yaitu belilah bibit di tempat pembibitan yang recommended, yang mereka benar-benar mengutamakan kualitas, sehingga entres yang dia gunakan itu benar-benar indukan yang sudah tua dan sudah berumur dan sudah selayaknya untuk menjadi perbanyakan bibitnya tersebut. Atau sahabat-sahabat membuat bibitnya sendiri. Jadi kita tahu itu pohon indukan yang sudah berumur, yang sudah tua, yang sudah selayaknya untuk kita buat perbanyakan. Tahu kualitas dari indukan yang kita buat entres sendiri tersebut, mending kita buat sendiri bibit. Kalau entresnya dari pohon indukan yang sudah tua, kita akan mendapatkan hasil kepuasan. Tapi kalau entresnya yang diambil dari bibit yang masih muda atau generasi kedua, inilah yang akan terjadi nanti. Durian sahabat-sahabatku buahnya rasanya
pertama mengkal atau masak separuh-separuh, dan yang kedua hambar. Dan ini selamanya. Kalau berbuah, ia akan seperti itu terus. Hambar, mengkal, hambar, dan mengkal. Demikian sahabat-sahabatku yang menanyakan kenapa durian sahabatku rasanya seperti itu, rasanya hambar, rasanya mengkal dari sejak buah pertama sampai sekarang sudah umur 20 atau 20 tahun ke atas. Dan ini sahabat-sahabatku akan mendapati durian itu kan terus berbuahnya, rasanya akan seperti itu. Jadi mudah-mudahan penjelasan saya tadi mulai dari yang awal sampai yang titik ini sahabat-sahabatku bisa memahaminya. Mungkin apabila masih ada yang kurang jelas, masih ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung berkomen di kolom komentar atau nanti di link deskripsi ada nomor WA saya yang bisa menghubungi ke saya lagi. Akhir kata, semoga penjelasan saya menjadi pencerahan. Di taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian Indonesia.